Oke, sahabat bonsai, selamat berjumpa kembali dengan channel Abu Uye. Kali ini saya masih di tempatnya Pak Samiri yang lebih di Cilacap. Jadi Pak Samiri ini punya koleksi yang luar biasa. Cakep. Sebelum mulai tak kasih perbandingan dulu ya. Nah, ini botol mineral nah, tuh perbandingannya itu. Oh, mantap. Jadi kelampis hitam punya Pak Samiri ini dinamis, artinya seberapa dinamisnya dan seberapa perjalanan ya sampai dengan kalau bilang stylenya nih sudah dapat, dimensinya dapat, dalam satu frame-nya dapat, sehingga kalau saya pribadi ini udah kewas, artinya kewas sudah apa ya, saya sebagai pemula ini menjadi satu apa namanya ya, perjuangan. Karena tadi saya bilang sama beliau ngobrol sedikit, jadi beliau itu otodidak, artinya otodidak itu belajarnya itu benar-benar murni dari apa namanya ya, ya YouTube tutorialnya. Jadi memang kalau saya bilang dalam berbonsai tadi saya dengar langsung dengan beliau, apalagi kalau nanti bonsainya punya sendiri ya, satu pesan dari beliau luar biasa. Jadi keberanian, terus keberanian tapi yang sudah punya satu ini ya, perhitungan ya, keberanian, jangan ragu, ajar. Jadi imajinasi itu nanti berproses. Jadi disinilah ya, kalau teman-teman saya sebagai pemula mendapatkan satu apa namanya pelajaran berharga. Karena selama ini saya selalu bergantung dengan orang. Hari ini saya bingung, ini mau digimanain. Ternyata enggak. Hari ini dan mulai hari ini saya harus punya satu kenekatan, keberanian untuk mengekspresikan. Karena kita bicara masalah bonsai, milik saya, yaitu yang harus pertama dilakukan adalah sebuah keberanian. Keberanian untuk membentuk, keberanian untuk berekspresi, supaya apa? Tadi pesannya satu. Ketika kita nggak berani dan ketika tidak memutuskan sesuatu dengan bonsai kita, entah itu program, entah itu apa namanya wiring atau apapun, kita nggak akan pernah bisa menjadi bonsai. Oke, sahabat bonsai, kita lanjutkan lagi koleksi punya Pak Samiri, kelampis hitam. Nah, kelampis hitam ini kalau saya lihat ya, karakter tuanya kalau dilihat dari ini, alur kulit dan apa namanya pada batangnya, pokoknya itu cakep banget. Jadi kesan tuanya dapat banget. Lapis hitam ini Pak Samiri itu luar biasa teman-teman. Jadi ini dikenakan kenapa dinamis. Saya tadi sudah lihat before-nya sebelumnya. Ini sudah melalui beberapa fase apa ya namanya, sentuhan ya. Jadi estetikanya ada. Nanti saya detailin estetikanya di sebelah mana saja. Jadi memang bonsai untuk bisa tampil apa namanya ya maksimal itu butuh sentuhan supaya nanti ada kesan apa namanya ya, ini apa namanya, estetikanya dapat banget. Ayo tadi ini kita lihat teman-teman, ini Pak Samiri dapat bonsai kelampis hitam ini di acara ini apa namanya, di Grida itu di tahun 2019. Itu ada pameran dan event di Cilacap, pameran nasional. Nah ini beliau ini dapat ini 2019. Jadi kalau dihitung 3 tahun ya sudah dipegang sama Pak Samiri, 3 tahun. Nah di 3 tahun ini kelampis hitam ini luar biasa dari penataran ya kan, sampai kan naik ke atas gitu. Nanti kita lihatin before-nya deh, before-nya kayak apa, ini after sudah. Jadi 3 tahun after dari pertama kali dapat ini perubahannya luar biasa. Contoh, hari ini saya dapat ilmu lagi tentang pressing. Jadi pressing ini penting karena apa? Dimensi pohon dengan akar itu harusnya seimbang ya. Kalau dalam satu frame-nya itu harusnya seimbang. Artinya tidak berlebihan. Nah ini dulu bentangan akar panjang hampir 100 meter 20 bentangannya.
Nah, dari 1,20 m, nah nanti kita zoom ya dari dekat, ini tinggal 50, ini ternyata ada tahapannya teman-teman. Perhitungannya apa? Perhitungannya gini, ketika ini pressingnya langsung, itu tingkat stresnya akan tinggi banget. Nah ini makanya ini ada beberapa tahapan, dari 1,20 m, terus 90, sampai ke ini mendekati ke 50 ini. Gitu, jadi bertahap. Jadi nanti tingkat stressing akarnya, penyesuaian dengan perakaran baru, media baru ini nggak stres ke atas. Gitu. Nah, terus untuk potnya, ini sebetulnya potnya, tadi kalau sesuai ininya ya, bentuk ini ya apa namanya, mesinnya, ini lebih seringnya kalau kotak. Tapi karena lagi belum dapat, itu pakai bulat. Tapi cakepnya pakai kotak. Ini lagi nyari nih. Jadi itu akar, ini sudah ada tahapan, 3 kali tahapan sampai dengan pressing, dan ini alhamdulillah. Kalau saya lihat akarnya sehat. Dan komposisinya apa saja nanti kita lihat dari dekat ya, zoom untuk perakarannya. Thank you. Cakep. Oke sahabat bonsai, kita lanjutin ya. Ini tak zoom dari dekat tuh perakarannya itu. Nah ini perakarannya itu. Tuh, wah, TK Stare itu, Osmokut. Tuh, slow release, pupuk slow release. Pupuk kimia tapi slow release. Nah, ini tadi potnya yang lagi nyari pot kotak tapi belum dapat nih. Nih perbandingannya ya tuh. Wah, tuh ya. Keren tuh. Gede banget. Itu perakaran ini tadinya 1,20 m, ini menyisakan tinggal 50 sentian nih bentangannya itu. Tuh cakep tuh teksturnya tuh ya. Tuh dapat banget kan tuh. Wah, cakep. Nah ini sebelum ke atas, ini ada cerita sedikit ya. Tak turunin ke bawah, nah. Turunin ke bawah. Nah tuh ke bawah nih. Ini ada apa tuh? Nih kalau dari jauh ya. Tuh, wah tuh, ya. Keren banget. Wah keren banget tuh. Tuh keren banget. Tuh. Ini penyangganya ya tuh. Ini teknis pembuatannya ini untuk meja ini sebenarnya fungsinya meja sih, dudukan ya untuk potnya gitu. Ini teknisnya wah, kapan-kapan akan dianul sama Pak Samir ini, bisa tahu kan. Tapi teknis pembuatannya memang luar biasa cakep. Ini pakai besi kerangka 8 nih, besi 8 nih. Kapan-kapan kita review cara bikinnya tuh. Ini beliau bukan hanya bikin ininya toh nih, potnya juga ada pot naga tuh. Jadi ini dulu teknisnya bikinnya yang ini dulu teman-teman nih. Nih tatakannya dulu, tatakannya udah dicetak, baru ke bawah. Tuh ke bawah ini besi 8. Ulir lagi, bro. Ulir ditekuk kerasnya minta ampun tuh. Tuh. Jadi pakai streaming juga, di apa namanya, besi 8-nya dirakit dulu dari atas sudah kering dibalik, nah baru nih. Jadi prosesnya dari atas dulu baru bawah. Tuh, kita zoom dari jauh ya. Tuh cakep banget tuh teman-teman tuh. Ininya tuh dasarannya tuh, dudukannya. Kita lihatin ya dari sini ya. Tuh cakep bro. Tuh detailnya ya. Kita sekarang ke media dulu deh. Nah ini media ya, ini syukur banget. Ini tadi ada satu ilmu ya. Jadi ini memang tuh lagi pertumbuhan, dia lagi ngejar ke cucu ranting, anak ranting, cucu ranting disuburin. Ini rencananya mau di los lagi nih supaya nanti pertumbuhannya sampai ke cucu ranting maksimal. Jadi butuh nutrisi, butuh
air. Makanya ini nyiram itu wajib. Nyiram itu wajib sehari 2 kali, itu wajib, pagi dan sore itu wajib. Makanya ini tuh Dekastar itu. Wah, kebayang ya Bu, tuh. Dekastarnya dibanyakin. Nah untuk media ini perbandingannya simpel banget. Ini Pak Samiri sangat simpel sekali. Beliau hanya menggunakan pasir Malang dan pupuk. Nah untuk pupuk ini ada satu catatan. Jadi kalau misalnya pakai pupuk kandang, ya, entah itu sapi atau kambing, usahakan udah menjadi tanah dulu, sudah fermentasi sampai jadi tanah lah baru dipakai, itu bagus banget. Nah, ini tambah di Dekastar tuh. Jadi penggunaan pupuk dan media pasir Malang itu supaya dapat porosnya, karena ini memang butuh konsumsi air yang tinggi, tapi ya jangan sampai airnya itu kejebak di dalam, karena nanti akarnya busuk. Jadi yang poros gitu. Yang poros jadi perakarannya subur tuh, cakep tuh. Teman-teman, kita naik ke atas ya. Akar sudah, pot sudah, ini dudukan pot sudah. Ini ini namanya drama alam tuh. Jadi drama alam ini luar biasa teman-teman. Jadi ini memang dapat estetikanya ya tuh, sampai ke atas tuh. Nah tuh, ini drama alam. Jadi ini hanya gunain peso ya, pisau yang tajam maksudnya, dan tatah sedikit lah. Ditatah dulu, terus dirapikan dengan peso, dan sentuhan terakhir finishingnya apa? Amplas tuh, diamplas dulu tuh. Jadi sebenarnya di sini lebih ke teknis supaya mengesankan tuanya gitu ya. Tuh. Nah, ini drama alam. Jadi kalau dibiarin kering bagus sih, tapi ini lebih bagus lagi. Jadi ada estetikanya gitu loh. Bonggolnya nanti kita liatin before-nya ya, sebelumnya kayak apa tuh. Cakep. Oke teman-teman, tak lanjutin ya. Ini 3 tahun yang lalu. Kita bicara masalah 3 tahun yang lalu. Jadi dulu dapat ini karungan. Ada karungan ini sore ini lemah sama ditutup karung lah ya. Ini ya memang bonggol gitu. Dapat bonggol di pameran Krida tahun 2019. Berarti sekarang 3 tahun lah berjalan, 3 tahun nih. Nah di 3 tahun kemarin itu tak liatin awalnya mana ya nih. Contohnya nih. Nah ini dimensi ini segini kecilnya nih, batangnya segini tuh. Nih, oh ya. Nah, sekarang udah yang tuh, udah ada yang gede tuh gede tuh ya. Jadi kalau progres, kalau digerak dasar pada perantingan anak cabang dan perantingan ini untuk sementara. Tadi kita ngobrol dengan Pak Samiri, ini udah kerangkannya dapat. Ini tinggal nyukurin ininya ya, supaya apa, nanti kerapatan masing-masing spasinya tuh rapat, supaya rapat sampai ke cucur ranting. Nah maka ini dikejar penyiramannya, pemupukannya, medianya, panasnya full, ini supaya tingkat kerapatannya itu nanti dapat tuh. Jadi tinggal itu aja nih tugas ke depan ya. Kalau progres sekitar 1-2 tahun ke depan lah nih, 1 tahun 2 tahun ke depan ini udah rapet. Nah, jadi mudah-mudahan, tadi karena kan gini, teorinya kebalik. Bonsai semakin tua semakin ajib, semakin cakep. Lah sing duwe kayak saya ya, Pak Samiri bilang ya, orang yang punya bonsai semakin tua kebalik. Tambah ringkih gitu ya, itu karena faktor usia lah. Tapi kalau pada bonsai kebalik, kalau perawatannya bener ya, makanya dijaga kesehatannya lah supaya bisa menikmati bonsai, merawat bonsai gitu. Ya nanti kalau saya ngobrol dengan Pak Samiri, kita bicara masalah merawat bonsai, apalagi kalau udah intim ya. Nanti beliau itu sudah ke fase keberanian untuk membentuk bonsai secara otodidak,
Sehingga sekarang sudah merasa nyaman, merasa apa namanya ya, sudah. Jadi kalau pergi jauh ninggalin rumah, yang kepikiran malah bonsainya. Jadi yang kepikiran bonsainya. Jadi kalau ditanyain kabarnya pertama bukan kabar apa-apa, bonsainya gitu loh. Dan kalau pulang dari merantau kemana-mana, yang pertamanya dilihat bonsainya dulu. Jadi begitu. Itulah ya, saya juga sudah mulai merasakan namanya intim dengan bonsai itu ada feedback ya, ada ininya lah ya. Jadi kalau dalam teorinya, filosofinya, kalau semakin kita merawat bonsai dengan faktor estetika yang tinggi, makanya bonsai akan menyuguhkan kepada kita itu sebuah ketenangan, sebuah apa ya, relaksasi, ya kan, relaksasi. Jadi ketika kita berdua dengan bonsai itu ada semacam apa ya, ya pelipur ya, jadi kepenatan. Dan itu namanya orang hidup ya, mikir macam-macam, ketika sudah berhadapan dengan bonsai ya udah plong begitu. Adrenalinnya plong gitu loh, naik langsung tuh. Tuh kan view dari jauhnya tuh dapat banget tuh. Wah, tuh ya. Tuh teman-teman tuh. Keren gitu loh. Jadi mudah-mudahan kita 2 tahun yang akan datang masih diparingi umur, kita review lagi tingkat kerapatannya kayak apa nih. Jadi cakep nanti, jelas cakep kalau menurut saya. Dapat banget. Tuh, keren. Oke sahabat bonsai, mungkin cukup sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini. Jadi sebagai penutup, saya baru sadar saat ini bonsai itu proses. Keberanian membentuk bonsai itu syarat mutlak. Artinya apa? Ketika siapapun teman pemula seperti saya nih, ya kan. Jadi kalau saya lihat view-nya dari sini nih, seret tuh dapat atas tuh, nah sampai ke sana tuh, nah langit luas lepas ke sana. Jadi bonsai itu kayak batas langit ke atas yang tidak ada batasan sama sekali. Jadi dibutuhkan satu keberanian mencapai tingginya langit supaya apa? Estetikanya dapat. Estetikanya dapat tuh, frame-nya dapat tuh. Ini sebuah keberanian dari proses otodidak belajar bonsai 3 tahun yang lalu. Dan guru yang paling baik adalah pengalaman. Jadi kalau sudah sebuah kesalahan itu bukan masalah, karena dari kesalahan itu kita akan belajar untuk menjadi yang lebih baik. Thank you Pak Samiri sudah memberikan ruang, waktu, dan ilmunya untuk saya sebagai pemula. Setelah ini saya akan berusaha menjadi yang berani untuk memutuskan program bonsai supaya nanti apa, nah itu perspektifnya dapat. Oke, terima kasih untuk teman-teman sahabat bonsai di channel Agung Oye. See you next time. Thank you.